Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir atau berkumpul dalam majelis yang Allah cintai. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Insyaallah kita akan kembali mengkaji kajian kita kitab Taysir Alam Bisyarah Ummul Ahkam, yaitu kitab yang membahas atau mengkaji hukum-hukum ibadah, yaitu hukum ibadah amaliyah. Buka bukunya. Babu fadlu salatil jama'ati wa wujubiha, yaitu bab keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Bab keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Al-hadisul khamisu wal khamsun, yaitu hadis yang ke berapa? 55. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu minas salatil fardhi bi 27 darajatan, yaitu hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi bersabda, salat berjamaah di masjid lebih utama 20 derajat dibanding salat sendirian di rumah. Salat berjamaah di masjid lebih utama 20 derajat dibanding salat sendirian di rumah. Hadis ini meninsyaratkan atau menjelaskan keutamaan salat berjamaah daripada salat sendirian. Sebab di dalam salat berjamaah terdapat faidah yang besar dan kemaslahatan yang nyata, yang mana pahalanya mengungguli salat di rumah sendirian dengan 27 derajat. Oleh karena itu, barang siapa yang mendengar hadis ini, pasti dia akan memilih salat berjamaah dibandingkan salat di rumah. Kenapa? Karena salat berjamaah di masjid pahalanya lebih besar
dibandingkan sholat di rumah. Biasanya seseorang, misalnya nih, ada yang memberi hadiah atau sedekah. Barang siapa yang sholat di masjid, maka akan diberikan uang sejumlah 1 juta. Kalau di rumah diberikan 1.000 rupiah misalnya. Kira-kira pilih sholat di mana? Di mana? Di rumah. Di masjid. Mendapat keuntungannya besar kan begitu. Ini perkara dunia nih. Apalagi perkara akhirat, yaitu bab pahala. Yang mana kita sebagai orang muslim mukmin senantiasa mempersiapkan bekal untuk hari yang kekal. Persiapkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena pada hakikatnya kita adalah musafir ke negeri akhirat. Maka persiapkanlah amal. Kejarlah pahala-pahala yang besar. Jangan mengamalkan amalan yang sedikit pahalanya. Kalau diberikan 2 pilihan. Seperti ini contohnya, salat berjamaah diberikan pahala 27 derajat. Sedangkan di rumah cuma 1. Kerjakan di masjid berjamaah. Nah, ma yu'adhu fihi hadis atau ma yu'adhu hadis, yaitu kesimpulan di sini, fihi bayanun fadli salati ma'al jamaah, yaitu penjelasan keutamaan salat berjamaah. Asani yang kedua, fihi bayanun qillati sawabi salati munfarid binisbah jamaah, penjelasan sedikitnya pahala sholat sendirian di rumah dibandingkan sholat berjamaah. Ya, di rumah itu sedikit pahalanya. As-salisu yang ketiga, al-farqul kabiru fis sawab baina sholatil jama'ati wal insiraf. Perbedaan pahala yang besar antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Ar-rabi'atu atau ar-rabi'u sihhatu sholatil munfarid wa ijza'uha an, li'anna lafdhun afdal fil hadith yadullu anna kalama sholatain fihi fadlun walakin tazidu ihdahu ma'al ukhra. وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت نصوص على أن أجره تام. Artinya sahnya salat sendirian wajza'u'an dan diperbolehkannya. Karena lafaz afdal, karena ada lafaz afdal, berarti kalau ada yang utama, ada yang tidak utama. Ada yang baik berarti ada yang tidak baik. Ada yang afdal berarti ada yang kurang afdal. Lafaz fadlun afdal menunjukkan lebih utama. Tapi kalau seandainya sholat sendiri di rumah, apa hukumnya? Sah. Hukumnya sah. Karena hadis ini menunjukkan bahwa masing-masing dari 2 sholat, yaitu berjamaah di masjid sama sholat sendiri di rumah, memiliki keutamaan yang berbeda. Al-hadisu sadisu wal khamsun, yaitu hadis yang ke-56 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Salatnya seseorang berjamaah di masjid dilipat gandakan melebihi salatnya di rumahnya dan melebihi salatnya di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a summa kharaja ila al-masjidi la yukhrijuhu illa as-shalah. Dan yang demikian itu,
yaitu orang yang sholat berjamaah di masjid mendapatkan pahala dibandingkan di rumah itu 20 kali lipat, lebih utama di masjid. Karena yang demikian itu didapatkan karena dia berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya kecuali ke masjid untuk berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan kakinya, yaitu berjalan ke masjid, kecuali dengan itu diangkat baginya 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dengan langkahnya itu pula akan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Fa idza shalla lam tajril malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Apabila dia melaksanakan salat, maka para malaikat tidak henti-hentinya mendoakannya selama ia berada di tempat sholatnya. Malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Malaikat berdoa, ya Allah, curahkanlah salawat untuknya. Ya Allah, curahkanlah kasih sayang untuknya. Ya Allah, ampunilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin ma tanzaru salat. Dan dia senantiasa dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, perhatikan. Disebutkan tadi salatul rajuli fi jamaah. Seseorang melaksanakan sholat berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sungguh dia telah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berarti dia telah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Karena berjamaah di masjid atau fungsi dibangunnya masjid yaitu untuk sholat berjamaah. Sehingga orang-orang yang berjamaah berarti dia telah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Berarti dia telah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Dan ahlu sunnati wal jamaah, salah satu syiarnya adalah rajin berjamaah di masjid. Sedangkan ahlu bid'ah sangat jarang sekali jamaah di masjid. Kapan mereka berjamaah? Pada acara-acara bid'ah mereka. Seperti apa? Tahlilan jamaah, maulidan jamaah, ramai. Tapi kalau jamaah di masjid, tidaklah ahlu sunnah yang memenuhi masjid untuk berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam asar sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man sarrahu an yaltaqiyallaha ghadan musliman falyuhafid 'ala haula'i salawatin haitsu nada bihinna." Barang siapa yang ingin bergembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, artinya barang siapa yang ingin bergembira ketika dipanggil Allah dalam keadaan muslim, artinya dia meninggal dunia dalam keadaan muslim, falyuhafid 'ala haula'i salawati, hendaklah dia itu menjaga salat 5 waktu, yakni berjamaah.
haitsu yunada bihinna, ketika diseru untuk menghadirinya. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi nabi kalian yaitu petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha mukhtalifu fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyyukum walau taraktum sunnatan nabiyyukum adlaltum. Dan salat jamaah termasuk sunnahnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang menganggap remeh dengan di rumahnya, maka ini berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, ladhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Berarti jelas orang-orang Ahlussunnah syiar mereka apa? Salat berjamaah di masjid karena mereka mendapatkan petunjuk. Sedangkan ahli bid'ah di hadis ini mereka apa? Meninggalkan salat jamaah. Disebutkan ladhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang aneh sekali, kelompok sufi atau thariqah yang sudah mencapai tingkat tertentu. Ada kiainya itu yang tidak sholat Jumat. Ketika ditanya, kemana gurumu kok enggak Jumatan? Kata murid-muridnya, sedang jamaah di Makkah. Ini lucu. Kenapa lucu? Di Indonesia jam 12 waktu zuhur, waktu Jumatan. Di Mekah jam berapa, Pak? Jam 8 pagi, berarti waktu duha mereka. Aneh. Kelompok sufi yang sesat, menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka tidak berlandaskan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tapi berlandaskan akal atau perkataan gurunya. Apapun perkataan gurunya mereka ambil, mereka terima, meskipun bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah yang kedua hadis ini, bolehnya melaksanakan sholat di pasar meskipun saat itu hati terkadang menyibukkan. Karena di hadis disebutkan juga tadi, sholatul rajuli fi jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Sholatnya seorang laki-laki berjamaah dilipat gandakan mencapai 25 kali dibandingkan di rumahnya atau di pasarnya. Berarti juga di sini menyebutkan bolehnya atau sahnya, apa sahnya sholat di rumah dan di pasarnya. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali pernah menjelaskan, orang yang sholat melaksanakan sendirian maka sah, namun dihukumi berdosa karena dia meninggalkan berjamaah. Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, orang yang melaksanakan sholat sendirian masih sah, namun dihukumi berdosa karena dia telah meninggalkan sholat berjamaah. Faedah yang ketiga, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu perbandingan tadi di hadis yang awal berapa derajat? 27 derajat. Hadis yang kedua ini berapa kali? 25 kali. Berkata Ibnu Battal ketika menjelaskan banyak riwayat hadis tentang keutamaan berjamaah, disebutkan ada 25 derajat keutamaannya berjamaah, dan juga ada yang 25 kali lipat. Ibnu Battal mengatakan kadang keutamaan salat berjamaah disebutkan sebanyak 27 derajat, kadang pula disebutkan 25 kali, dan kadang juga disebutkan 25 bagian.
Ini semua menunjukkan berlipatnya pahala sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendirian dengan kelipatan sebagaimana yang disebutkan di hadis. Nah, faedah yang keempat, keutamaan sholat berjamaah ini diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan wanita yang afdal sholatnya adalah di rumahnya. Karena laki-laki wajib berjamaah, insya Allah hadisnya dan khilafnya akan kita jelaskan pada kajian minggu depan insya Allah. Yang kelima, faedah yang kelima, keutamaan melangkah menuju ke masjid, keutamaan melangkahkan kaki menuju ke masjid. Apa keutamaannya? Akan dihapuskan atau diampuni dosa-dosanya dan akan ditinggikan derajatnya dan juga akan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, perhatikan ya, keutamaan ke masjid. Pertama, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, dimasukkan ke surga sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa saya mendengar Nabi bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbighil wudu'a summa masya ila salatil maktubah." Barang siapa yang berwudu untuk salat, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan untuk menunaikan salat wajib, yaitu salat berjamaah dengan manusia, atau ma'al jamaah, atau berjamaah fil masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang sahih rawahu Muslim. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Nabi berkata kepada para sahabatnya, maukah kalian aku beritahu, aku tunjukkan tentang sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat. Qalu bala. Sahabat pun menjawab, tentu Allah, sebutkan, tunjukkan kepada kami. Qala isbighul wudu' al makari. Hendaklah kamu berwudu pada waktu-waktu yang dibenci, seperti dingin yang sangat. Kemudian waqatul khatailal masajid, dan hendaklah memperbanyak langkah menuju ke masjid. Wantidharu sholati ba'da shalah, dan menunggu salat yang berikutnya setelah melakukan salat. Fadzalikumur ribat, dan itulah yang dinamakan ribat, yaitu pahalanya seperti berjaga-jaga di wilayah perbatasan negeri muslim dan kafir. Berkata Al-Qadhi Iyad bahwa terhapusnya kesalahan, bahwa orang yang dan ke masjid itu akan dihapuskan kesalahan, maknanya juga bisa dihapuskan dosa-dosa dari kitab catatan. Makna dihapuskan dosa bisa juga maknanya apa? Dihapuskan dosa-dosa di buku catatan. Sedangkan diangkat derajatnya maknanya adalah ditinggikan derajatnya di surga. Surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. Dan tingkatan tertinggi surga Firdaus. Orang muslim ketika masuk surga, surganya berbeda-beda. Tidak pada satu tingkatan, tapi tingkatannya berbeda-beda. Antara tingkatan satu dengan di atasnya itu sejarak apa? Langit dan bumi. Sangat jauh. Maka dengan berjalan ke masjid, keutamaannya akan ditinggikan derajatnya di surga. Tentunya kita ingin meraih derajat tertinggi di surga. Oleh karena Nabi dengan doa,
Suruh minta apa? Minta surga Firdaus. Fa idza fahillaha, apabila engkau minta berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Nah, dan juga sebagaimana yang Nabi sabdakan, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang pergi ke masjid atau kembali darinya, a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha, maka Allah akan mempersiapkan baginya al-jannah, itu surga, setiap kali dia berangkat atau kembali ke masjid. Ini hadis yang sahih wal Bukhari juga Muslim. Faedah yang kelima, keberapa? Ya keenam, berarti itu sama saya masih kajian gitu ya. Nah, yang keenam, yaitu keutamaan menunggu sholat. Apa keutamaannya? Dia akan dihitung seperti orang yang sholat, akan diberi pahala seperti orang yang sholat, sebagaimana yang Nabi sabdakan dari selain rawahu Ahmad dan Nasa'i, hanya Hasan, man jalasa fil masjidi yang tadhiru sholat fahuwa fis sholat, barang siapa yang duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat, barang siapa yang duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat. Contohnya kita ini menunggu sholat isya, bukan? Iya. Maka dia dihitung atau terhitung dalam keadaan sholat. Subhanallah, diberi pahala yang besar. Dan juga disebutkan di hadis lain riwayat Bukhari Muslim, la tazalu ahadukum fi sholati ma damatis sholatu tahbisuhu la yamna'u an yanqaliba ila ahlihi ila sholat. Salah seorang dari kalian senantiasa dalam keadaan sholat jika ada selama menunggu sholat. Duduk ke masjid, sholat maghrib, menunggu isya sambil kajian, sambil baca Al-Quran, sambil zikir, maka pahalanya itu seperti orang yang sholat. Nah, Saleh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, jika seseorang menunggu sholat dalam waktu yang lama setelah sebelumnya melakukan sholat, seperti tahiyatul masjid, dan berdiam setelah itu, maka akan dihitung pahala sholat. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menjelaskan, fa'atbat lil muntadhiri hukmu musalla, maka ditetapkan bagi orang yang menunggu sholat sama hukumnya dengan orang yang sedang sholat. Orang yang menunggu sholat, ya, hukumnya sama dengan orang yang sedang sholat. Jadi besar pahalanya menunggu sholat satu sholat berikutnya. Nah, dan juga tidak disyaratkan menunggu sholat di tempat ia sholat sebelumnya. Artinya apa? Misalnya tadi antum sholat pertama, untuk menunggu sholat isya antum pindah ke tembok, ya besok nih misalnya kan. Maka apa ini itu pahala seperti orang yang sholat. Jadi saatnya itu nggak mesti di tempat dia sholat menunggunya, tidak. Faedah yang ke-7, di antara tugas malaikat adalah mendoakan kebaikan pada orang-orang yang beriman. Karena barang siapa yang sholat di masjid, maka malaikat berdoa. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini doanya. Dan juga ada di lain juga disebutkan, la yazalu ahadukum fis salati ma dama yantadhiruha wa la tazalu malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid. Salah seorang dari kalian akan tetap dianggap sedang sholat selama ia menunggu sholat, dan malaikat juga akan senantiasa bersolawat selama salah seorang dari kalian berada di masjid. Artinya apa? Malaikat pun juga senantiasa mendoakan selama dia berada di masjid. Berarti apa? Pahalanya, keutamaannya, selain dihitung pahala sholat, juga mendapatkan doanya para malaikat. Apa doanya malaikat? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunlah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatillah dia. Malam yuhdits, selama dia itu tidak berhadas.
malaikat senantiasa mendoakan orang yang berada di masjid. Doanya Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia selama belum berhadas. Maknanya apa? Selama masih dia punya wudu. Tapi kalau seandainya sudah batal wudunya, maka tidak mendapatkan keutamaan didoakan malaikat. Lalu bagaimana caranya? Batal wudu, kemudian ngapain? Balik lagi. Masih menunggu sholat, dia akan tetap mendapatkan doanya para malaikat. Wallahu a'lam. Waktu sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.